Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21 Media Informasi dan Edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan mengangkat sebuah kasus yang saat ini viral ya, yang ada di SMK 2 Padang, yang berujung pada SKB 3 Menteri yang baru-baru ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, baru-baru ini SMK 2 Padang sempat viral karena ada dugaan di mana pihak sekolah terkesan mewajibkan siswi yang non-muslim untuk memakai seragam termasuk jilbab seperti itu. Nah, di video kali ini kita tidak akan mengkaji kasus ini karena itu bukan ranah kita. Itu adalah ranah pihak-pihak yang berwenang. Di video ini kita hanya akan mengambil pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita petik dari persoalan yang ada di SMK 2 Padang ini. Terlebih kita sebagai guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik, kalau kita analisis kasus yang ada di SMK 2 Padang itu, penyebab utamanya itu adalah adanya misinterpretasi terhadap instruksi Wali Kota Padang nomor 451422 Binsos 3 2005. Di mana dalam instruksi Wali Kota Padang ini yang diterbitkan di tahun 2005, isinya seperti ini Bapak Ibu. Instruksi Wali Kota Padang nomor 451422 Binsos 3 2005 pada poin ke-10 menyebutkan, kita simak sama-sama. Bagi murid atau siswa SD, MI, SLT, PMTS, dan SLTA, SMK, MA se-Kota Padang diwajibkan berpakaian muslim atau muslimah yang beragama Islam. Jadi diwajibkan berpakaian muslim atau muslimah yang beragama Islam. Dan bagi non-muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian, memakai baju kurung bagi perempuan, dan memakai celana panjang bagi laki-laki. Nah, sebenarnya redaksi dalam peraturan instruksi wali kota ini adalah untuk non-muslim ya, itu hanya bersifat anjuran. Di sini redaksinya dianjurkan menyesuaikan pakaian. Artinya bukan sebuah kewajiban untuk siswa ataupun siswi yang ada di Padang. Nah, nampaknya ada misinterpretasi atau salah penafsiran entah dari pihak sekolah atau seperti apa, sehingga terkesan mewajibkan bagi siswa yang ada di sekolah ini untuk khususnya siswi untuk memakai jilbab, termasuk juga untuk anak-anak kita yang non-muslim. Jadi kesimpulannya mungkin adalah adanya salah penafsiran ya, seperti itu. Nah, sekarang poin utama yang perlu kita simak dari video ini adalah apa pelajaran yang bisa kita petik atau hikmah yang kita petik sebagai pihak sekolah ataupun guru di Indonesia. Yang pertama mungkin adalah kita harus selalu kembali ke pasal 29 ayat 2 terkait kebebasan beragama. Di situ diatur bahwasanya pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi ketika sekolah ataupun instansi apapun itu membuat peraturan, maka ruhnya tidak boleh keluar dari pasal 29 ini. Karena ini adalah hak setiap warga Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dan juga terkhusus lingkungan sekolah tidak boleh lepas dari Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Jadi sebenarnya sebelum SKB 3 Menteri diterbitkan beberapa hari yang lalu, sebenarnya negara kita sudah ada Permendikbud nomor 45 tahun 2014 yang mengatur tentang seragam sekolah. Nah, ini adalah aturannya Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kita to the point ke pasal sini. Nah, di bab 1 ketentuan umum, khususnya di pasal 1 ayat 4, ini sudah ada dijelaskan bahwa pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. Jadi di sini sudah ada pembahasan tentang itu Bapak Ibu, dan yang bagian bawah juga di pasal 3 di bab 3 jenis warna model pasal 3 ayat 4D disebutkan pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi peraturan Menteri Pendidikan ini sebenarnya sudah sangat jelas mengatur tentang hak setiap siswi ataupun siswa yang ada di sekolah untuk berpakaian sesuai dengan keyakinannya.
Tidak boleh memaksakan misalnya yang non-muslim, terkhusus siswi, anak-anak kita yang non-muslim ini memakai misalnya jilbab. Itu tidak boleh dipaksakan, tapi tidak boleh juga dilarang ketika mereka ingin, mungkin karena nyaman atau dan sebagainya. Itu tidak boleh dilarang juga, tergantung keinginan atau kehendak masing-masing anak. Baik, kita lanjut. Pelajaran yang kedua atau hikmah kedua yang bisa kita petik dari kasus SMK 2 Padang ini adalah, yang pertama, kita mengapresiasi kepada ayah siswa dalam video. Nah, kalau Bapak Ibu simak video yang viral itu, kita bisa lihat respon ayah yang datang ke sekolah menghadap ke pihak sekolah dengan bahasa yang santun, kemudian etika yang sangat baik, tidak dalam keadaan emosi seperti itu. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Meskipun mungkin ada perasaan yang tidak nyaman dengan aturan ini, tapi tetap disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang beretika. Ini perlu kita apresiasi. Dan ini patut dicontoh oleh seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah, maka jangan diselesaikan datang ke sekolah dengan tensi tinggi, emosi yang meluap-luap, karena pasti bukannya menyelesaikan masalah, justru bisa berpotensi menambah masalah. Kemudian pihak sekolah kami juga apresiasi karena baru-baru ini pihak kepala sekolah sudah menyampaikan permintaan maaf dan akan mengkaji aturan itu kalau memang ada kekeliruan di dalamnya. Juga untuk pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, Kemenak, dan Kemdagri, kami apresiasi juga karena responnya untuk memperkuat kembali Permendikbud tadi melalui SKB 3 Menteri yang baru-baru diterbitkan seperti itu. Nah, berikut ini penjelasan dari Pak Menteri Pendidikan terkait SKB 3 Menteri yang tentu sangat penting untuk kita semua pihak sekolah termasuk guru untuk menyimak penjelasan tersebut. Berikut kami putarkan videonya. Keputusan yang pertama adalah keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun. Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama 3 menteri ini mengatur sekolah negeri. Berikut. Kunci utama daripada atau esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau B. seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri, hak bagi untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua. Itu adalah bukan keputusan daripada sekolahnya di dalam sekolah negeri. Berikut. Karena ini, pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu, guru dan murid, dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kekhususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini. Berikut. Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan, berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jadi implikasi ini, kalau ada peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini,
harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut. Berikut. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sementara itu, Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan praktek agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama 3 kementerian ini. Berikut. Para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Berikut. Salah satu yang terpenting adalah untuk menekankan bahwa untuk memonitor pelaksanaan SKB 3 Menteri ini, masyarakat harus terlibat. Baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat, dan kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB 3 Menteri ini di Kemendikbud, ya, dengan ULT atau Unit Layanan Terpadu kita, dengan pusat panggilan 177 dan berbagai macam portal dari website kita, email kita, dan portal lapor yang bisa dihubungi. Dan tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk membuka isi daripada SKB 3 Menteri ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kemendagri dan Kemenak untuk dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan SKB 3 Menteri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.